di satu tempat lah buat nongkrong nih, habis muter sana sini pasti masnya kepusingan, kebanyakan minum kopi, jadi kami nyasar ke sini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait rencana aksi daripada Aliansi Rakyat Penggugat yang akan digelar pada tanggal 15 Februari 2022 yang rencananya akan mendatangi kantor Menko Maritim dan Investasi dan sekaligus sebagai koordinator PPKM. Juga akan mendatangi kantor Kementerian BUMN Erick Thohir. Juga akan mendatangi Kementerian Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Juga akan mendatangi finishnya itu rencananya di kantor Menko Perekonomian Republik Indonesia yang juga merupakan koordinator PPKM luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, juga tidak lupa juga Pak Budi dan jubirnya itu yang menjadi buronan rakyat. Kita tetap akan datangi lagi Kementerian Kesehatan. Jadi jangan Bapak merasa bahwa aksi kemarin udah selesai, belum Pak. Emak-emak ini yang cantik-cantik ini, cerdas, berani, militan dan konstitusional, akan konsisten mengejar janji-janji Bapak yang sudah pernah Bapak ucapkan. Karena sudah terlanjur Bapak pernah ucapkan, diwakili oleh para pejabat di Kementerian Kesehatan, ya tetap nanti ibu-ibu mama ARM ini akan datang geruduk Kemenkes Republik Indonesia. Mungkin juga nanti tanggal 15 kita lihat sajalah. Dan di sini sudah ada para presidium ARM. Nah, saya perkenalkan dari ujung. Devi, saya presidium Aliansi Rakyat Penggugat. Langsung. Di sini dengan Esa sama siap gempur terus pantang menyerah. Yes. Ini ada. Assalamualaikum. Saya Menu dan kita tidak akan pernah berhenti melawan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Indonesia, how are you today? Untuk seluruh penggemar ARM di luar negeri, opo kabare? Sarangeo. Pokoknya semangat, tetap berjuang, jangan pernah takut untuk memperjuangkan nasibmu, nasib negeri ini, dan bela tetap kebenaran dan keadilan di negeri ini. Jangan pernah takut bersuara karena suaramu dilindungi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, emak-emak ARM, cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Kita akan tetap maju, tetap akan konsisten, dan tetap akan bersuara. Nantikan aksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari ARM. Nantikan aksi-aksi kami, terutama tanggal 15 dan 21 di bulan Februari ini. Dan jangan lupa bergabung. Bergabung, kita berjuang demi Indonesia. Ya. Oke, itu tadi disampaikan presidium juga, sebagian presidium nggak sempat hadir karena pertama mungkin lagi sedang OTW ke sini. Juga ada yang katanya sih ada yang keluar kota juga, banyak kegiatan lah. Ya kan? Nah ya, biasa ada yang menghadiri panggilan-panggilan dan wawancara-wawancara dengan youtuber yang lain. Sehingga rapat hari ini mudah-mudahan nanti juga para pemirsa juga akan menikmati mungkin dari saluran channel yang lain. Nah, ini terkait masalah aksi tanggal 15 Februari. Nah, kondisi akhir-akhir ini bangsa kita ini makin kesini keluar lagi nih statement-statementnya Bapak Menteri kita, Bapak Luhut. Katanya usia yang 60 tahun dilarang keluar rumah 1 bulan ke depan. Nah, kalau usia 60 tahun dilarang keluar, berarti Pak Jokowi nggak bisa, Bapak Luhut sendiri nggak bisa, Bu Mega nggak bisa, Pak Muldoko nggak bisa. Banyak menteri yang usianya 60 tahun ke atas Konsisten nggak bisa keluar. dong, berarti harus Terus di rumah dong. Anda kerjanya ngapain gitu loh. Jadi WFH juga di WFH rumah. juga. Nah, terus pertanyaannya, kapan ngurusin rakyat? Nah, kemarin Anda sedang asik umumkan begitu, Pak Jokowi bikin kerumunan.
di mana, di Medan gitu kan. Daerah sana mentang-mentang anaknya jadi wali kota di sono, menantunya gitu kan. Nah itu, ini bentuk-bentuk nepotisme, sehingga semua orang mempertanyakan juga. Banyak pertanyaan daripada pemirsa, netizen, khususnya di PPM Center mempertanyakan kapan sekolah tatap muka itu dilakukan. Jadi dalam forum ini juga kita akan diskusikan sebenarnya sekolah tatap muka langsung itu seharusnya tanpa syarat secepatnya. Karena kalau bunyi-bunyi terus masalah umicrot gitu kan, itu menurut kita itu hanya menambah, bikin gendut aja rekening para pejabat. Ya, nah itu untuk itu ya saya akan minta nih pendapat-pendapat daripada Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Nah di sini kita mulai dari Bu Devi ya. Ya silakan. Silakan Bu Devi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Nanti kita itu tanggal 15 kita akan, insya Allah kita pertama akan ke tempatnya Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi. Kata Pak Luhut, katanya orang yang 60 tahun yang usia 60 tahun sebulan ke depan jangan keluar dulu. Lah Bapak ngapain? Bapak aja ngayap-ngayap. Bapak umur berapa? Kalau nggak salah 70 lebih ya Pak. Gini loh Pak, kalau ngomong konsisten. Kalau Bapak nggak bolehin orang lain keluar, berarti Bapak juga nggak boleh keluar gitu, di rumah aja. Terus waktu itu juga dibilangnya awal Februari akan terjadi puncak gelombang pandemi. Bapak hebat loh, Bapak kayak dukun loh, udah tahu awal Februari itu bakalan jadi puncak. Bapak tahu dari mana sih? Pengen tahu deh, bener gak? Tahu dari mana kok kalau awal Februari itu bakalan terjadi puncak gitu? Bapak punya perhitungannya, punya statistiknya, punya datanya. Pengen tahu sih, tapi setahu saya sih harusnya nggak bisa diprediksi sih Pak. Nggak tahu deh kalau itu ahli apa sih namanya tuh? Kecuali kalau Bapak epidemiolog mungkin bisa memprediksi gitu loh, bahwa itu akan terjadi nanti pada awal Februari gitu. Udah gitu kenapa ya PPKM itu pasti kalau mau puasa, mau lebaran tuh pasti tinggi gitu. Maksudnya biar orang nggak bisa pulang kampung apa gimana sih? Ya nggak sih gitu loh. Pak capek Pak PPKM mulu gitu. Orang nggak bisa cari duit loh Pak. Kasihan pedagang gitu loh. Mereka tuh modal berapa sih ya, paling ratusan ribu doang, nggak nyampe sejuta gitu, dikit-dikit PPKM gitu. Udah gitu kayak kemarin yang kejadian apa sih tuh yang di Bandung ya kalau nggak salah, ada pedagang-pedagang gitu yang nggak boleh dagang karena lagi PPKM berapa sih sekarang, PPKM 3 apa berapa sih, level 3 ya, level 3, terus nggak boleh dagang. Terus orang kapan Pak dagangnya gitu loh, kasihan loh, orang udah mau mati nggak bisa cari duit Pak gitu. Dikasih bansos nggak? Iya, bansos enggak. Kalau mau bansos harus vaksin ya. Padahal ya yang kena Omikron enggak, yang kena Omikron kan rata-rata udah vaksin. Terus vaksinnya fungsinya apa gitu. Makanya sekarang suruh booster lagi ya, suruh 3 kali. Yang udah 2 kali juga yang pada booster juga tetap aja kena Omikron Pak. Jadi saya bingung gitu loh. Jadi sebenarnya tuh vaksin fungsinya apa gitu. Kayaknya udah gitu dikit-dikit orang kalau flu dikit atau batuk dikit orang suruh tes PCR. Saya sih nggak mau. Nggak, batuk pilek biasa kali. Menurut Bu Siti Fadilah Supari juga nggak apa-apa kan? Omikron nggak apa-apa kan? Hah? Iya kan? Iya, bener. Jadi justru kalau kita kena Omikron malah bagus kan. Jadi daya tahan kita lebih bagus terhadap virus gitu loh. Saya sih nggak takut kena itu, biarin aja. Tapi saya nggak mau disuruh tes PCR, enak aja. Duitnya kemana tuh tes PCR? Nggak mau. Iya, yang kemarin aja nggak tahu kemana ya kan. Jadi maksudnya minta tolong lah Pak, jangan berbisnis di atas penderitaan rakyat gitu loh. Kita tuh duit segitu tuh setengah mati loh Pak nyarinya. Sekarang PPKM lagi orang nggak boleh usaha, suruh di rumah aja gitu. Jadi tolong dipertimbangkan kembali, ditinjau ulang gitu loh. Saya rasa sih ini tuh isi hati banyak orang gitu loh Pak. Mewakili isi hati banyak orang. Bapak sebagai koordinator PPKM, pandemi dan semuanya itu tolong ditinjau ulang dan jangan berbisnis di atas penderitaan rakyat. Stop kalau bisa. Iya, jadi saya minta kepada ibu-ibu semua, emak-emak semua, mahasiswa semua segala macam,
Itu nanti kita tolong bersama-sama dengan ARM. Nanti tanggal 15 kita ketemu di kantor Menko Maritim dan Investasi, Menko Perekonomian, dan Menteri BUMN dan Kemenkes. Kita tetap akan ke Kemenkes ya. Ibu, tunggu kita di sana. Ya, ibu-ibu yang cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Harus berani, oke? Sampai ketemu. Dadah. Oke, terima kasih Bu Devi. Jadi juga memang pernyataan daripada kondisi hari ini, kalau kita harus mendengarkan, justru yang mendengarkan nasihat daripada Ibu Siti Fadila Supari yang menyatakan bahwa Omikron itu adalah tidak berbahaya, ringan. Justru Pak Jokowi saat ini harus membuat rakyatnya happy gitu loh. Tidak melakukan intimidasi, bukan lantas tiba-tiba mendekati bulan suci Ramadan, tiba-tiba isunya apalagi ini PPKM, kemudian Omikron naik gitu kan. Belum lagi yang lucu lagi statement Menteri Agama katanya karena gelombang virus Omikron ini ya sholatnya jaga jarak minimal 1 meter, khotbahnya dibatasi 15 menit, juga dilarang ini kota amal. Iya kan, kenapa urusannya kota amal dengan virus? Aduh ya Allah. Kenapa harus umat Islam gitu ya? Ya biasa aja, kayak flu-flu biasa aja, batuk pilek biasa. Nah, biar nanti ini jadi tolong netizen jangan dibully kayak model Siti Fadila Supari. Justru beliau itu adalah salah seorang dokter, ilmuwan virus, juga mantan Menteri Kesehatan yang merupakan aset bangsa dan negara yang masih jujur dengan intelektualnya. Dia salah seorang ilmuwan Indonesia yang masih jujur dengan ilmu pengetahuan. Soalnya hari gini sudah banyak penyihir-penyihir jahat yang menyihir tentang bilang ini bla 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 hanya karena dasar uang. Dan orientasi uang ini tidak salah. Publik menilai bahwa COVID ini hanya sekedar bisnis bagi para oligarki di bidang kesehatan dan lain sebagainya, karena ya memang terbukti ada pejabat yang berbisnis PCR gitu loh. Nah, sekarang kita mau dengarkan lagi nih pendapat daripada seorang Sri Kandi ARM, Ibu Isa. Silakan Bu Isa. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya itu stres ya dengan keadaan sekarang ini ya kan. Kemarin udah seneng anak boleh masuk sekolah ya kan. Ya, sekarang disuruh online lagi. Ya itu saya tuh nggak habis pikir gitu ya. Disuruh masuk sekolah hanya untuk divaksin. Setelah divaksin suruh libur lagi. Ini ada apa gitu? Sampai stres loh sebagai orang tua itu ya kan. Dengan keadaan seperti ini itu gimana Pak gitu ya kan, kok jadi ya kita itu kayak dibikin bodoh gitu loh. Katanya pemerintah ini pengen mencerdaskan anak bangsa loh, tapi dengan cara-cara kayak begini ini pembodohan namanya. Anak-anak disuruh nggak sekolah gitu ya kan, udah kemarin itu udah nggak sekolah, begitu masuk sekolah divaksin dan diliburkan lagi. Itu gimana ini Pak? Apa maksudnya? Mana kecerdasan bangsa anak ini gitu loh. Ini pembodohan bagi kita ya, ibu-ibu terutama. Terus kita ya, emak-emak kalau ingin bersuara, tolong ya kita hadir tanggal 15 Februari di kantor Opung ya kan. Kita harus cerdas Mak, kita harus berani, kita harus militan, cantik dan konstitusional, ya kan? Titik kumpul di mana? Titik kumpulnya di Bang Bojol ya. Maaf, saking semangatnya ini Mak Esa ini ya kan untuk mesuarakan ya kan atas kejoliman sekarang ini ya kan. Datang ya Mak, kita datang rame-rame, geruduk kantor Pak Luhut ya kan. Kita harus cerdas Mak, kita harus mencerdaskan bangsa dan anak-anak kita. Oke Mak, kita tunggu aksi bersama ARM. Siap. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ke Bu Leni. Ya silakan Bu Leni. Ini sampaikan dulu kepada publik terkait masalah
ini gonjang-ganjing terkait omicrot ini yang selalu rame-rame diramaikan oleh sekarang udah rame lagi nih statement-statement Bapak kita Rame itu. media yang ramein. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari Presidium ARM juga. Jadi ini juga sempat heran aja. Beberapa kali mau mundur kan, sepertinya rencana gelombang ketiga akhirnya juga rasa-rasanya sudah terjadi lagi sekarang ya. Banyak keluarga-keluarga yang sakit bertumbangan sekaligus keluarga. Tapi saya ingat yang dibilang Babe Aldo itu, bahwa tingkat polusi udara itu memang lagi tinggi-tingginya di beberapa kota besar. Nah, ini juga heran saya. Dari mana tiba-tiba beberapa hari belakangan ini tingkat polusi udara itu kok bisa melonjak tajam tinggi, zat PM 2,5 itu. Sampai waktu itu Jakarta aja 171 loh. Itu paling tinggi di antara kota-kota besar lainnya. Kemudian Surabaya. Ini dari Kementerian Kesehatan apa tidak tergelitik ingin meneliti ini? Zat PM 2,5 ini apa tidak tergelitik untuk mengetahui hubungannya dengan kesehatan? Apa cukup kita menduga ini hanya Omikron saja? Sedangkan Omikron itu kan gejalanya ringan. Kita juga tahu semua, batuk, pilek. Dan itu juga sempat presidennya saja sudah bilang kan tingkat fatality rate-nya itu lebih rendah daripada Delta. Jadi kenapa lagi mesti dihebohkan? Kenapa lagi harus seolah-olah akan menjadi gelombang ketiga? Ada apa? Ada agenda apa sebenarnya? Kok penyakit yang para ahli pun sudah bilang gejalanya itu ringan, tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi seolah-olah itu harus perlu pencegahan yang ekstra, bahkan booster. Ya bahkan sebenarnya ini beberapa ahli yang saya tahu kayak Ibu Siti Fadila Supari, Dokter Indro ya, dia itu walaupun dokter hewan tapi virolog juga loh. Dia benar-benar tahu juga mendalami soal virus ini. Dengan tingkat kesembuhan 97%, beliau bilang itu nggak perlu vaksin sebenarnya. Gitu, apalagi booster. Jadi untuk apa semua ini? Kita butuh transparan sebagai masyarakat. Makanya itu kita waktu tanggal 22 Desember itu kan sudah bersepakat dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan diskusi terbuka untuk beradu sudut pandang pengetahuan, data juga dari kedua belah pihak. Bagaimana menyikapi COVID ini, menyikapi Omikron ini gitu. Karena dari pihak kami ini bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Jadi kenapa kita tidak bisa diberi kesempatan sih? Kan kalaupun memang kita yang benar, kita yang menang, semuanya juga untuk kepentingan bangsa Indonesia juga. Bukankah kita semua ingin cepat terlepas dari pandemi? Atau memang ingin berlama-lama? Nah, saya mau dengar juga dapat informasi Bu Leni kemarin kalau tidak salah kan ada Zoom meeting tuh dengan yang diselenggarakan oleh apa? Kementerian Kesehatan, PKS ya. Nah, itu apa yang dibahas sih di situ? Ya. Pemirsa biar kepo nih, kalau jelasin. Terus ada saya lihat kemudian berbeda dengan tayangan YouTube. Oh, itu yang webinar. Nah, itu. Iya, itu webinar Menteri Kesehatannya sendiri itu. Sampai direaksikan, dibuatkan videonya, ada video yang memperlihatkan ini datanya di blur loh. Ya. Di blur waktu webinar itu. Data kematian pasien Omikron. Kemudian tapi direkam oleh peserta Zoom. Di situ jelas kalau rekaman dari peserta Zoom terlihat ada 3 orang yang meninggal karena Omikron. Tapi yang 2 orang itu dikatakan sudah vaksin lengkap.
Iya, yang 1 orang itu memang belum divaksin. Iya. Gitu. Tapi yang lucunya, kenapa yang disebut hanya yang belum divaksin saja? Padahal ya sudah 2 kali vaksin, 2 orang jumlahnya lebih banyak. Itu prosentasenya lebih tinggi. Berarti yang sudah divaksin hati-hati loh. Ya Allah, ya Karim. Jadi lucu. Kenapa yang ditampilkan yang tidak vaksin aja, yang vaksin justru di situ potensi terkena Omikronnya lebih tinggi, Pak Budi Gunadi Sadikin. Jadi saya merasa lucu aja, netizen juga pada merasa lucu aja, kenapa sampai di blur segala datanya. Dikatakan juga prosentasenya yang belum vaksin itu 30%, padahal cuma 1 orang loh. Ada kebohongan apa? Nggak usah diprosentasi lah kalau cuma 1 orang yang meninggal. Katakanlah 1 orang gitu yang meninggal, nggak usah pakai bilang 30%. Terus yang 70%-nya nggak disebutkan lah. Hal-hal yang kayak gini nggak perlu lah sebenarnya. Masyarakat itu kalau Bapak mau tahu ya, di berbagai media online suka berpendapat udah acuh tak acuh dengan Omikron ini. Mau strain apapun Pak, udah cuek, udah jengah, udah bosan masyarakat itu. Makanya itu ketika ada kesempatan kami mengajukan data, kami mengajukan sudut pandang yang berbeda, itu masyarakat antusias sekali. Makanya kemarin pada saat ada Zoom dengan jubir Kemenkes dan juga PKS, itu kan berbagai masyarakat tuh berbagai pertanyaan tuh kan diajukan, mempertanyakan kenapa pihak Kemenkes belum juga menerima elemen masyarakat yang bersedia untuk memberikan data lain dan sudut pandang lain mengenai pandemi ini. Nah, untuk itu ya saya pikir bijaksanalah Pak sebagai pemimpin tertinggi di Kementerian Bapak saat ini, bijaksanalah untuk menerima kami besok tanggal 15 Februari 2022 untuk kita bisa secara baik-baik bertemu, karena itu udah kesepakatan bersama. Kami sudah memenuhi janji itu, tinggal dari pihak Bapak untuk gentleman menghadiri pertemuan kita besok tanggal 15 Februari 2022. Jangan lupa ya Pak, di Antos Pak, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pemirsa, tadi apalagi ini pendapat dari salah satu Presiden RM, Mbak Leni, yang kemarin orasi di depan Kemenkumham mewakili dan KPK mewakili alumni UI, yang meminta kepada seluruh alumni universitas manapun untuk menyatukan gerakan di dalam aliansi rembulan. Nah selanjutnya ini Bu Ida nih kemarin dapat request dan pertanyaan, kapan itu pertemuan tatap muka itu segera dilaksanakan ya? Iya betul. Terus janji Kemenkes juga bagaimana? Nah ini kebetulan ada Bu Ida ini Sri Kandi ARM juga dari Banten. Nah ini akan menyampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyikapi beberapa hal ya. Yang pertama tentang PCR. PCR ternyata sampai hari ini masih terus dilakukan terhadap rakyat, terutama menghadapi katanya pandemi gelombang ketiga terkait Omikron. Kemarin saya mendengar keluhan ya driver ojek online. Beliau itu berserta keluarganya pilek, pokoknya nggak enak badan seperti flu biasa. Terus berobat ke salah satu rumah sakit, dan di sana yang dipertanyakan apa? Masih ada berapa orang yang hidup, pantas atau tidak? Pertanyaan itu. Ketika katanya harus di PCR dan ternyata positif, satu keluarga itu harus PCR. PCR-nya satu orang berapa? 1 juta. Wow. 1 kali 5 orang berapa? 5 juta. Wow. 5 juta untuk satu keluarga. Dan itu untuk orang, hanya untuk seorang
driver ojek online. Bapak bisa berpikir apa tidak? Mereka itu susah loh mencari nafkah itu. Jangankan untuk 1 juta per 1 hari misalnya ya, untuk 50.000 pun susah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan dari emak-emak, khususnya emak-emak, banyak emak-emak yang bertanya, kenapa sekarang udah berapa minggu lalu, mungkin sebulan yang lalu, ada koar-koar sekolah akan dibuka kembali, tatap muka normal. Nah, setelah tatap muka divaksin, ada persyaratan vaksin. Oke, mereka setelah divaksin. Setelah divaksin, sekarang ditutup lagi dengan alasan Omikron, PPKM lagi, online lagi. Sementara mereka yang dari luar daerah, catat, yang untuk yang kuliah, tidak kuliah itu tidak semuanya ada di daerah itu loh. Mereka itu dari berbagai daerah, dari luar Jawa, dan mereka sudah kos. Kos itu memerlukan biaya. Budgetnya gede, banyak, terutama untuk orang tua. Sudah dibayar, sekarang ditutup lagi online. Bukan masalah lagi, itu masalah besar lagi. Jadi apa, di setiap rumah tangga kira-kira ada berapa berapa dapur yang harus mereka biayai. Itu kedua. Yang ketiga, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah tingkat atas sekarang online lagi. Bapak mau bikin generasi muda kita sebodoh apa? Anak-anak kita ini sekarang sudah bodoh, sudah semuanya sudah jadi apa ya, game, sudah jadi maniak gitu loh, maniak banget sama game, gadget itu. Mau sebodoh apa? Mau yang anda targetkan itu anak kami itu mau dibodohkan seperti apa? Kami tidak akan tinggal diam, kami akan geruduk lembaga Anda, terutama Kemendikbud. Mungkin tidak untuk minggu ini, tapi minggu next aksi. Terus yang keempat, tentang PCR sudah, Kemendikbud sudah. Apalagi Bang Len? PPKM. Mau sampai kapan Pak? Kemarin ketika Natal, bahkan Imlek beberapa minggu lalu itu kami masih bebas. Nah sekarang menjelang Idul Fitri, menjelang puasa di PPM-kan lagi. Sentimen apa sih Pak? Sentimen apa Anda sama umat muslim? Pikiran kami, gimana nggak kami berpikir negatif? Setiap umat muslim akan mengadakan aktivitas, itu selalu Anda halangi dan selalu Anda geser. Tetapi untuk agama lain tidak. Oke, tidak kami permasalahkan, tapi ini sudah menjadi catatan kami. Yang lain lagi apa? Ekonomi. Ekonomi itu sekarang lagi macet-macetnya apa? Emak-emak itu sudah mengeluh minyak sangat sulit. Udah turun tapi Anda gini. Dulu Anda naikkan melambung sampai berapa? 40. Iya, Sempat 40.000. Yang 2 liter itu. Sudah turun, ribut, hilang. Sekarang Anda turunkan jadi 14.000 tapi barang langka. Anda di mana, Pak? Anda itu umpetin di mana itu barang? Anda timbun di mana? Jangan menyiksa rakyat seperti ini. Minyak itu paling vital, banyak vital bagi emak-emak. Banyak vital apalagi pedagang-pedagang kecil. Coba berpikir rasional lah. Jangan berpikirnya materialis untuk lumbung Anda sendiri. Materialis untuk pundi-pundi keluarga Anda sendiri. Catat lagi ya, catatan ke-5 loh. Ada lagi. Sangat banyak. Sangat, kalau mau diurai satu persatu sini bisa sampai tengah malam. Intinya kegagalan Anda itu sudah fatal Pak, gagal total, gagal total, sorry Pak Gatot bukan Anda, tapi gagal total banget gitu loh. Hancur lebur. Kayaknya nggak ada positifnya deh rejim sekarang nih, minus semua. Jadi tunggu kami tanggal 15 Februari 2022 kami akan aksi di 3 kementerian. Menko Maritim, Menko Perekonomian, dan Kemenkes. Titik kumpul di mana? Di Jalan Imam Bonjol. Jam 10. Untuk emak-emak yang cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Kita akan kembali lagi di aksi tanggal 15 bulan Februari 2022. Bergabung bersama kami dari berbagai daerah.
kami harapkan emak-emak turun semuanya karena ini menyangkut generasi bangsa kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu pendapat tadi masalah minyak goreng. Ini sedikit info saja. Itu di beberapa perusahaan yang memproduksi minyak goreng itu setiap hari berproduksi, Pak. Setiap hari berproduksi. Makanya mereka juga bingung kok ada kelangkaan di pasar. Artinya ini ada terjadi penimbunan. Ada mafia-mafia yang memang sengaja menimbun sekarang minyak goreng ini, nanti akan dijual, dilepas dengan harga yang mahal lagi di bulan Ramadan. Karena tingkat kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan kan tinggi. Nah, itu jadi ini spekulan-spekulan ini harus segera diberantas oleh satgas-satgas sembako yang khususnya untuk minyak goreng ini. Jadi walaupun Pak Jokowi menyatakan ada minyak curah yang murah 11.400 per kilo, harganya murah tapi langka di pasaran. Jadi sama aja tidak bisa dinikmati, dikeluarin sedikit-sedikit, Pak. Padahal semua pabrik-pabrik yang memproduksi minyak goreng memproduksi setiap hari. Mereka juga bingung, barang yang diproduksi itu tetap ada yang dibeli. Menjadi ada distributor yang datang ngambil, tapi kok nggak ada di pasar, berarti ada pihak-pihak yang menimbun. Jangan sampai nanti emak-emak ngamuk semua, ya kan, minyak goreng langka, harga mahal. Kalaupun murah barang nggak ada, itu bukan solusi. Akhirnya nggak solusi. Mau nyerah Indonesia, barang banyak, mudah didapatkan juga, harga terjangkau, murah. Anda bisa 11.400 kok, ngawur. Ini kasihan pedagang-pedagang gorengan, pedagang-pedagang kaki lima, katanya UMKM. Mana ini bosnya UMKM nih? Ya kan, kok nggak bergerak menyediakan bahan-bahan pokok untuk kelangsungan industri mereka dalam mencari nafkah. Ini PR besar bagi Pak Jokowi. Nanti mama bakal geruduk. Nah, ini di sebelah kanan saya biasa Presidium ARM, Mas Dimas, Mr. Poster, ya silakan sampaikan ininya, unek-uneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa ya, telinga saya itu sebenarnya panas kalau ngedenger ya kalau yang diomongin pejabat-pejabat negeri ini. Kenapa sih masih hobi banget ngebohongin, nipu rakyat gitu ya? Mereka itu sekolah dulu memang mereka nggak diajarin moral atau apa sih? Aku bilang, Pak, saya bilang itu Bapak itu sebenarnya ya Pak, yang tukang pejabat-pejabat negeri ini yang suka bohong ya, terutama Pak Jokowi. Anda itu sebagai presiden, ajari rakyatmu untuk jujur, jangan suka bohong Pak. Ya ampun, anak kecil aja itu dibohongin marah, apalagi rakyat. Bapak bohong pagi siang sore bohong, hidupnya penuh kebohongan, seneng banget sih Pak. Udah stop Pak kebohongan di negeri ini. Saatnya Anda jujur sama rakyat. Bapak malu, Bapak dikasih makan sama rakyat untuk belajar jujur, ya kan. Stop Pak kebohongan di negeri ini. Dan sekarang ini rakyat sudah nggak percaya sama Bapak. Bapak mundur aja. Karena apa? Rakyat udah nggak percaya ya. Satu hal saya mau ingatkan sama Pak Luhut. Pak Luhut, Bapak itu bukan Presiden Republik Indonesia. Jadi Bapak tuh kekuasaannya nggak usah terlalu kayak presiden Pak. Bapak inget, Bapak itu pejabat biasa ya Pak. Cuma dikasih amanah aja sama rakyat. Saatnya Anda jujur. Dan Bapak malu, Bapak kebohongan ya kan. Bapak malah terlibat bisnis PCR. Kan malu itu. Berarti selama ini kan berarti Bapak bohong-bohongin, bodoh-bodohin rakyat. Stop Pak. Jadi kalau perlu tuh si Pak Luhut itu udah tangkap aja rame-rame seluruh rakyat Indonesia. Karena kan dia terlibat bisnis PCR. Bener nggak? Iya, adilin aja. Itu kenapa aparat kita takut nangkap Pak Luhut? Pak Luhut siapa? Pemilik negeri ini tuh 280 juta lebih rakyat. Bukan hanya Pak Luhut. Justru rakyat mencurigain Pak Luhut itu jadi pengkhianat di negeri ini kok. Bapak jangan bangga Pak. Bapak itu seakan-akan udah jadi jongos pemerintahan negeri Cina. Dia bilang, hai Pak Presiden Xi Jinping, Bapak sadar rakyat Indonesia aja ditipu, dibodohin sama Pak Luhut, apalagi Anda. Jadi hati-hati, waspada. Yang namanya investasi itu mah penjajahan bergedok investasi. Mana 7 tahun investasi apa Pak? Utang menumpuk, meludak. Rakyat aja udah banyak yang nangis, banyak yang stres, sembako susah, ya kan. Rakyat pribumi aja udah ditindas di mana-mana. Bapak sadar yang Bapak sejahterain itu tenaga kerja asing dari Cina, bukan rakyat Indonesia, ya kan.
Bapak kopat-kopit coba ngebelain rakyat-rakyat negeri Cina. Stoplah Pak Luhut. Bapak jangan bangga jadi pengkhianat negeri ini. Malu. Bapak kan dulu bekas bekas prajurit ya. Aduh ya ampun, malu Pak. Saya bilang 7 turunan loh, keluarga Bapak itu akan jadi omongan aib seluruh Indonesia. Pak Luhut pengkhianat negara Republik Indonesia. Pak Luhut pengkhianat negara Republik Indonesia. Aduh, gimana itu anak cucunya apa nggak malu? Saya bilang, sadar Pak. Bapak itu justru jangan bangga. Bapak itu digosipin rakyat seluruh Indonesia tiap pagi, siang, sore. Ya kan? Bener nggak? Ya kan? Malu. Iya, kebelang. Ya Bapak hidup sekali tapi dicap jadi penjahat dan jadi pengkhianat negeri ini. Malu. Stop, jangan bangga jadi pengkhianat negeri ini Pak Luhut. Sadar Pak, itu kuburan udah deket sama Bapak. Sadar Pak, sadar. Apalagi umur udah mau expired dia ya. Tapi dia nggak mau divaksin loh, rakyatnya suruh vaksin dia. Iya, betul. Sini aja kita vaksin sendiri aja dia. Gimana? Itu mamanya vaksin aja, kita vaksin aja sendiri dia. Ya kan? Coba dia kan iya. Pengen tahu loh dia. Iya kan? Dia aja tuh kita vaksin rame-rame ya. Bener nggak? Ya kan? Aduh, bosen Pak. Udah Bapak mundur aja lah Pak. Bapak gini daripada malu ya 7 turunan. Udah mundur aja Pak, ya kan? Bapak itu aduh nggak bisa ngomong lagi Pak. Udah mundur aja. Terutama Pak Jokowi mundur aja Pak. Coba salam aja Pak. Ya udahlah cepet mundur aja Pak Jokowi. Rakyat udah bosen sama Bapak. Bapak pembohong, penipu rakyat. Pak Luhut ya kan. Bapak hati-hati. Rakyat sudah tahu kalau Bapak terlibat bisnis PCR. Jadi karena Bapak lah negara ini jadi hancur. Oke. Terima kasih Mas Dimas, itu yang disampaikan Mas Dimas. Nah ini kita mau dengar juga nih pendapat dari salah satu presiden ARM. Iya. Silakan Bu Nunung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya balik lagi nih dengan menu ya. Aku sih cuma pengen nih yang mendengar dan yang melihat video podcast ini, coba deh kita flashback bareng-bareng sekitar 4 tahun yang lalu. Ini kan kita lagi pancaroba ya. Jadi kalau pancaroba itu biasanya memang penyakitnya apa sih? Tenggorokan, flu segala macam, iya kan? ISPA lah gitu ya. Nah, yang aku bingung kenapa sekarang, kalau dulu mah biasa-biasa aja ya, palingan kita ya istirahat di rumah, tapi nggak sampai pakai PPKM lah, pakai apalah. Jadi akhirnya ya karantina, terus kemudian PCR pula lagi gitu. Yang aku bingung, PCR itu kan kalau di luar negeri itu aku baca juga ya gitu, dan aku juga suka dengar dari Babe Aldo itu kalau PCR itu kan sebetulnya bukan alat untuk itu kan virus ya bukan kan. Nah itu kenapa kok sekarang entah itu COVID, Delta, Omikron ya, itu kenapa selalu pakai PCR? Itu satu. Aku pikir waktu pas kemarin yang Omikron gitu, itu mungkin nggak perlu pakai PCR, tapi tau-taunya PCR pula. Dan itu harganya siapa bilang 275? Mahal, tahu nggak? Beneran deh, mahal banget. Jadi tolong deh untuk semua rakyat Indonesia, kita sekarang ini yang sedang dimatikan itu adalah akal sehat kita. Jadi tolong kita flashback, kita ingat-ingat gitu ya. Kalau memang kita minum vitamin, madu segala macam, itu insya Allah deh badan kita sehat ya. Dan untuk kepada pejabat-pejabat semua gitu ya, rakyat itu jangan ditakut-takuti Pak. Kita itu sudah susah ya. Jadi tolong mental kita pun jangan dibuat sakit dengan cara setiap hari kita melihat kematian berapa ambulan malah enggak ya, itu loh apa kematian di data di TV itu ya, apakah itu benar kita nggak tahu mana. Nah begitu kan, kemudian tanya ke data untuk yang meninggal karena serangan jantung berapa banyak. Nah itu kan kita nggak bisa kan, kita apakah itu memang meninggalnya karena memang Omikron atau apalah, tapi kan bisa juga kan. Nah data serangan jantung mungkin karena obat atau segala macam. Aku nggak mau itu ya, mau touch itu. Tapi satu hal adalah ya Pak, tolong Pak,
Bapak itu kan bertanggung jawab terhadap kami rakyat Indonesia ya. Tolong mental kami pun jangan dirusak sama Bapak dengan cerita-cerita yang hanya untuk menguntungkan beberapa pihak. Kemudian mengenai PPKM kan Pak, PPKM Jawa Bali yang menentukan kan Pak Luhut ya. Oke, sama sore Amang Tua. Nah, tolong Amang Tua, jangan juga ini Amang Tua itu kerjanya marah-marah melulu ya. Aku lihat nih aku baca ya di berita ya, berita online gitu ya. Katanya si Amang Tua ini dia marah-marah untuk orang yang anti vaksin. Kita nggak anti vaksin, tapi kita anti mandatori. Pemaksaan. Ingat ya, pemaksaan. Nah, jadi si Amang Tua ini dia bilang, kalau misalnya ada apa-apa yang itu tolong yang anti vaksin seperti kita ini harus bertanggung jawab. Nah, terus Pak, yang meninggal karena vaksin siapa yang tanggung jawab? Ayo. Siapa? Amang Tua. Jawab. Ya kan? Nah, yang meninggal. Nah, harus ada itu dong, harus ada apple to apple dan kemudian kalau memang ini nah, Bapak juga dong. Kan banyak Pak yang meninggal karena vaksin, yang cacat karena vaksin. Nah, itu bagaimana? Dan Kemenkes, halo Menkes, ingat, jangan ketawa seneng ya. Kami mak-mak akan selalu geruduk. Ya, ingat ya. Jangan hanya berani di media dan kami ingin pertanggungjawaban dari Menkes tentang masalah vaksin. Kemudian rasanya itu udah cukup. Oh, ini nih PPKM katanya kan dinaikin ya. Nah, PPKM katanya, gue curiga deh karena tahun lalu itu PPKM dinaikin, tentunya TKA Cina banyak yang masuk. Amang. Nah, gimana nih Amang? Nah, jangan sampai ya, karena aku juga baru lihat nih dari berita online juga. Mudah-mudahan sih nggak benar ya. Tapi pas Lebaran itu 3 bandara, salah satunya Bali dan Sutago, satu lagi mungkin Surabaya, aku nggak tahu. Tapi itu akan ditutup, katanya untuk mencegah Omikron supaya tidak naik. Aduh, kemarin begitu kan juga begitu. Tapi apa yang terjadi? Banyak TKA yang masuk. Pak Luhut, Pak Amang Tuaku, tolong ya, Anda seorang prajurit, sudah disumpah dan seumur hidup akan selalu menjadi prajurit. Tolong Pak, ya Pak, jangan kau sakiti rakyat. Itu aja. Dan juga untuk Pak Jokowi, sekali-sekali daripada suka main motor ya, coba deh ke pasar deh. Itu minyak susah loh Pak, sumpah. Saya tuh mau goreng-goreng susah Pak. Masa sih gorengnya saya pakai mentega? Ya kan gitu kan? Susah Pak, benar. Jadi Bapak tolong, Bapak itu ke pasar segala macam. Jadi jangan suka pakai jaket main motor. Kan Bapak ini kayaknya sering lagi seneng main motor semenjak ada Mandalika ya. Dia kalau di itu pasti Pak naik motor aja. Nah, tolong Pak. Kemudian satu lagi nih, bohongnya jangan dikurangi karena bohongnya Bapak itu sekarang sudah menular ke bawahannya Bapak ya. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak mau rakyat Indonesia itu menjadi pembohong semua. Jadi lebih baik Pak Jokowi mundur aja Pak ya, berserta ajak teman-temannya semua untuk mundur bareng-bareng. Terima kasih. Jangan lupa kita itu adalah cantik, cerdas, berani, militan dan konstitusional. Merah yang menyamar. Oke. Masih ada? Ada nih ada 2 poin lagi. Yang satu tentang itulah pernyataan Yakut yang jangan canceling di masjid karena itu penyebab menyebarnya Omikron. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nah, sekarang gimana? Bisa memprediksi nggak arahnya kemana? Coba, bisa nggak? Tidak terkumpul dana di masjid yang nantinya akan digunakan, perkiraan ya, digunakan untuk gerakan tertentu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Radikal. Ini terkait radikal. Intoleran dan radikal. Padahal sebenarnya yang intoleran dan radikal itu satu, makan uang rakyat. Itu radikal itu tindakan radikal itu. Ekstrim. Ekstrim. Nah, itu kemudian tindakan radikal dan intoleran itu berbisnis
membisnisi rakyatnya. Itu tindakan radikal dan intoleran, karena intoleran itu tenggang rasa. Mereka sama sekali tidak punya care, peduli terhadap rakyat. Itu sebenarnya the real intoleran. Ya itu tadi pejabat-pejabat yang berbisnis, membisnisi rakyatnya. Jadi apa urusannya? Pak JK sudah mengkonfirmasi tidak benar itu masjid dilakukan tempat-tempat untuk melakukan gerakan-gerakan radikalisasi dan intoleran. Apa salahnya masjid? Masjid itu tempat ibadah dan Allah sudah menjamin itu bahwa masjid itu tempat berkumpul dan aman. Baca surah Al-Baqarah. Ya kan, itu sudah jelas itu. Dan hari ini juga Uni Eropa sudah banyak kok rakyat di sana sudah mandatory vaksin, dan Inggris juga sudah jelas mencabut itu semua, mengembalikan situasi menjadi normal kembali. Jangan-jangan belum kuota vaksinnya. Jadi sebenarnya hari ini pemerintah ini hanya untuk mengamankan kekuasaannya, karena sudah begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat, sehingga harus dikemas dengan bahwa ada pesantren terindikasi melakukan dengan teroris, sehingga MUI tersinggung, ya ini semua tersinggung. Pada akhirnya BNPT akhirnya meminta maaf. Iya, harusnya negara itu harusnya membuat aman, nyaman rakyat. Kenapa bikin kisruh terus? Nah, justru ini yang mengherankan, dan ini cenderung menyerang kepada kaum mayoritas di Indonesia, yaitu umat Islam. Pesantren diganggu, ini bulan Ramadannya diganggu, ceramah 15 menit, terus jaga jarak 1 meter, terus kota infak nggak boleh diisi. Kenapa ini harus gimana Anda itu? Ini Menteri Agama kok, ya Allah, ilallah. Seharusnya menyempurnakan setiap ajaran agama yang diyakini masing-masing, apalagi Pak Yakut ini orang Islam. Seharusnya sudahlah, nggak usah ikut-ikutan lah urusan berstatement terkait masalah isu Omikron ini gitu loh, agar supaya nanti ketika bulan Ramadan umat Islam itu bisa dengan tenang, khusyuk menjalankan ibadahnya. Karena Bapak sendiri pun belum selesai urusannya Pak dengan ARM, karena Bapak pernah membatalkan haji 1 tahun yang lalu, itu menghabiskan anggaran 21,7 miliar. Nah itu KPK itu harus diusut, dan patut juga tolong diperiksa juga ini bagian ini oleh KPK. Ini kekayaan Pak Yakut itu naik berapa persen ini? Karena saya yakinlah selama COVID-19 ini 70% kekayaan para pejabat naik. Mantap. Nah kemudian isu vaksin ini sudah selesai lah Pak, karena rakyat sudah tidak percaya, karena sudah terlalu banyak kebohongan yang terungkap. Di sisi lain Bapak menyerang kepada kelompok-kelompok yang anti vaksin atau anti pemaksaan vaksin, dengan berharap orang-orang yang meninggal menjadi urusan kita. Padahal di sisi lain terkait masalah program pemaksaan vaksinasi, baik itu terhadap rakyat, anak, dengan melibatkan BIN, BAIS, TNI, Polri dalam melaksanakan itu, gimana pertanggungjawaban moral Bapak ketika rakyat mati? Ini setiap hari 10 anak-anak kita ini mati gara-gara pemaksaan. Nah mereka disuruh masuk tatap muka sekolah, ternyata hanya untuk divaksin. Jangan-jangan ada stok vaksin yang tidak terpakai, Anda paksakan Pak. Seharusnya itu stok vaksin yang jutaan, yang saya dengar obatnya jutaan, pieces jutaan ton, itu musnahkan. Habiskan anggaran negara, bukan musnahkan itu, bukan disalurkan ke rakyat kita. Musnahkan kayak memusnahkan itu ya, miras itu ya, karena itu sudah jelas ya kan. Dilindas. Nah itu jauh lebih, ya itu harusnya digunakan seperti itu. Musnahkan aja, nggak usah dipaksa-paksakan. Karena Bapak ini benar-benar udah kayak sales marketing pejabat kita ini. Benar-benar udah jadi pedagang. Mentang-mentang Menteri Kesehatannya berlatar belakang Direktur Bank Mandiri. Jadi Bapak ini sebagai Menteri Kesehatan bukan menjadi melayani kesehatan rakyat, tapi berbisnis kesehatan. Bisnis kesehatan program daripada Menteri Kesehatan, bukan melayani kesehatan rakyat gitu loh. Ini makanya nggak heran mama pada marah, nanti juga bakal akan geruduk lagi nanti kantor Bapak, ya kan? Tunggu aja, kita nggak tahu, mungkin tanggal 15 nanti mungkin bisa saja. Kita nggak tahu situasi yang berkembang di lapangan seperti apa. Bisa saja nanti tiba-tiba mama malah mengakhiri aksinya di depan kantor Kemenkes lagi.
Nah itu Polisinya pasal bahwa iya benar. tidak mau menandatangani perjanjian yang bahwa di dalam salah satu perjanjian itu tidak akan genocide. ya, oh ya dia Tidak mau menandatangani itu. ya masuk dari 15 negara ya, yang menyatakan tidak terhadap ratifikasi di Dewan di PBB ya. Kemudian 115 negara menyetujui resolusi itu ya. Dan Indonesia Dan Indo, nah, tidak menyetujui. dan Berarti pemerintah Indonesia itu setuju melakukan genocide. nah, Sendiri. dan ini menambah lagi kegagalan Jokowi. Jokowi gagal menjaga perdamaian dunia sesuai dengan amanah konstitusi. Terus terang sebenarnya awalnya saya tuh mungkin adalah salah satu orang yang nggak percaya sama genocide. Saya nggak percaya gitu. Bagaimana bisa sih kok lu mau genocide manusia gitu. Tapi karena kemarin baca berita itu bahwa pemerintah Indonesia tidak mau menandatangani itu, berarti lu mau genocide. Genocide rakyat lu sendiri. Dan tidak mau mendapat sanksi internasional. Dan tidak mau mendapat Sanksi baik itu dalam itu luar biasa, itu luar biasa. Berarti sudah ada niat. Betul. Sudah ada Berarti lu niat dong mau bunuh orang. Rakyat itu khususnya mama yang cantik, cerdas, berani, militer sosial harus turun tanggal 15. Betul. Bantu kita. Jangan lakukan genosida terhadap rakyat Indonesia. Ya. Terus ini satu hal lagi himbauan kepada aparat terutama ya, Pak Andika yang terhormat ya kan. Saya berharap Bapak kan sebagai Panglima tertinggi Panglima TNI ya di Indonesia itu, Bapak punya tanggung jawab untuk melindungi nyawa rakyat. Jadi satu nyawa rakyat itu Bapak punya tanggung jawab untuk melindungi. Jadi rakyat itu tidak bisa untuk kelinci percobaan. Satu hal lagi, Bapak harus jaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini yang mulai dilecehkan oleh negeri Cina melalui para pejabat-pejabat yang jadi pengkhianat ya, terutama yang jadi jongos-jongosnya. Ini satu hal Pak Luhut, Anda sebagai Menteri Investasi ya koordinator kan investasi, rakyat Indonesia minta data tenaga kerja asing Cina khususnya itu dibuka, berapa jumlah tenaga kerja asing Cina yang masuk di Indonesia sampai 2022 hari ini. Bapak harus buka semua datanya, berapa juta tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, dan itu Bapak harus buka datanya. Karena para rakyat ingin tahu ada apa Pak Luhut dengan tenaga kerja asing terutama Cina. Dan Bapak Andika, Bapak sebagai aparat ya, Panglima TNI, Bapak punya kewajiban untuk sweeping tenaga kerja asing yang disinyalir itu adalah tentara merah yang menyamar. Bener nggak? Ya. Itu bukan bohong lagi. Mau diapakan negara kita ini sampai kecolongan ada tenaga kerja asing yang sebenarnya itu adalah tentara ya merah yang menyamar, ya kan? Berarti kan kedaulatan kita ini sudah diacak-acak oleh negeri Cina, terutama RRC. Iya, jadi bongkarlah kebohongan di negara ini yang sebenarnya ada konspirasi jahat antara negeri Cina dengan pejabat-pejabat di Indonesia, terutama dengan Pak Luhut, dengan Pak Jokowi. Rakyat wajar curiga, berarti ada konspirasi jahat antara Luhut, Jokowi dengan pemerintah RRC. Kalau saya saja mendingan putuskan hubungan diplomatik dengan RRC, usir dubes RRC dari Indonesia dan boikot produk-produk RRC. Kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjunjung tinggi NKRI, bersatu padu dan menjaga kedaulatan negara ini bersama Polri dan TNI. Benar nggak? Kami akan dukung Pak Andika, Bapak. Yang penting bersama rakyat kami akan dukung. Ukirlah prestasi dan karir Anda di negeri ini dengan sejarah tinta emas. Jangan pernah Anda terbesit di kepala Anda untuk mengkhianatin rakyat. Jadi belalah rakyatmu, usut tuntas para antek-antek. Ya kalau dibilang mah antek-antek PKI lah, komunis gaya baru gitu, yang harus diwaspadai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ya, oke. Sekarang closing statement ya. Ya, Ida. Ya.
Belum, sebentar satu lagi ya. Udah sekaligus langsung aja closing statement juga. Untuk Pak Nadiem Makarim, ternyata saya baru paham sekarang kenapa pada tahun 2020 Anda mengeluarkan statement bahwa COVID-19 setelah COVID-19 sekolah akan ditetapkan permanen secara daring. Ternyata ini adalah prosesnya. Mereka jadi hibrid. Nah, sekarang di PPKM lagi, setelah ini nanti akan permanen. Next ya. Jadi Anda tolong siapkan jawabannya untuk para emak-emak. Oke. Kita negara berdaulat. Ini negara kita, ini bangsa kita, ini anak-anak kita. Kita yang wajib membela mereka, kita yang wajib melindungi mereka. Kita sebagai emak-emak, mama cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional harus turun pada tanggal 15 Februari 2022 di 3 kementerian. Menko Maritim, Menko Ekonomi, dan Kemenkes. Datang dan hadiri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement. Iya, saya juga senada dengan Kak Ida. Saya juga sudah lama tahu bahwa sempat ada wacana akan memberlakukan sekolah online ini secara permanen dari Pak Nadiem Makarim. Ini sekarang gejalanya sudah terlihat kembali nyata ya. Padahal Omikron itu gejalanya sangat ringan. Jadi kami semua meminta pertanggungjawaban Bapak atas rencana yang akan mempermanenkan sekolah online. Apakah memang sudah tidak ada anggaran lagi sehingga guru-guru yang honorer pun pada teriak sekarang ini ya. Dikurangi ya. Susah diangkat, dikurangi ya. Jadi banyak saya lihat juga di Instagram Bapak guru-guru honorer. Honorer berapa sih? Wah, murah sekali. Murah-murah. Di bawah Jauh di bawah UMR. Makanya mereka teriak terus, tapi Bapak tidak pernah menanggapinya juga di media sosial Bapak. Jadi apakah ini ada hubungannya ke sana? Bakal terjadi suatu pengurangan jumlah guru secara besar-besaran digantikan dengan artificial intelligence. Apakah demikian? Ya, siap-siap jawabannya ya Pak. Yuk. Tanggal 15. Jangan lupa kita gabung semua emak-emak yang cantik, yang cerdas, berani, militan, dan tetap konstitusional. Jangan malu-maluin generasi. Kita gabung, saatnya sekarang periode emak-emak. Ya, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, Anda. Ngomong kedaulatan di Tangerang rame-rame ya. Untuk teman-teman semua, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata melalui tindakan nyata. Jangan pernah diam melihat kezaliman. Jadikan hati kita sebagai komando untuk berbuat baik. Begitu aja closing statement dari saya. Ya. DP. Iya. Kita udah capek ya, capek dikerjain, dibohongin. Semua deh pokoknya. Abis itu kita mau diapain sama pemerintah ini saya udah nggak tahu lagi. Jadi saya minta tolong banget sama semua emak-emak, mahasiswa, siapa aja yang mendengarkan ini, datang tanggal 15 Februari 2022 kita sama-sama geruduk itu kantor Bapak. Yes. Bapak-bapak itu sama-sama, terutama emak-emak yang cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Ditunggu ya Mak. Yes. Sampai ketemu. Yes. Oke, Esa. Closing statement. Prokes orang kaya teriak prokes, orang miskin teriak lapar. Lapar sebenarnya kita ini Pak. Iya, yang kecil ini lapar kita. Mau dagang nggak bisa, mau kemana nyari uang nggak bisa. Terus mau gimana kitanya? Apa ditunggu kita juga mati? Iya, Bapak menunggu. Bapak ini ya, kekayaan udah meningkat ya. Kita ini Pak tambah lapar, tambah sakit, dan tambah mati. Emang itu yang tujuan kalian? Tuh Pak, ingat ya, Mak, kita geruduk kantor Pak Luhut. Kita geruduk, kita sampaikan suka duka kita sebagai mak-mak ya. Kita tidak mau mati konyol gara-gara dia. Ya, betul. Siap. Kita datangi tanggal 15 Februari. Yes. Siap. Oke, para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, bahwa itu tadi kita dengarkan
pendapat dan masukan daripada Presiden ARM. Juga mereka ini bersumber daripada keluh kesah mama yang ada di seluruh Indonesia, baik mulai dari Messenger, WA, Instagram, Facebook, semua media sosial sarana mereka untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan mama yang tadi disampaikan, mulai dari langkanya minyak goreng, terus kesulitan anak-anak mereka yang dipaksa vaksin, terus anak mereka yang meninggal dunia karena pemaksaan vaksinasi, yang sakit, belum lagi apalagi kesulitan ekonomi yang dialami oleh suaminya yang semakin sulit mencari nafkah karena tiba-tiba PPKM diberlakukan tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain Presiden kita membuat kerumunan, ya kan. Di sisi lain pejabat kita mengumumkan bahwa usia 60 tahun jangan keluar rumah, padahal mereka sendiri yang sudah di atas 60 tahun juga kelayaban kemana-mana. Ini ya Allah, karena kelakuan para pejabat kita yang tidak sesuai dengan pernyataan dengan kenyataan, maka tidak heran Pak, hari ini rakyat bukannya malah mengikuti himbauan dan arahan bapak-bapak sekalian, tetapi justru mereka rakyat ini bangkit untuk melawan. Saya ingatkan, kalau Anda ingin menyelamatkan orang kaya, maka selamatkan dulu orang-orang miskin. Ya, betul Pak. Nah, karena juga para pejabat kita ini, karena Anda tidak konsisten dengan pernyataan bapak-bapak sekalian, maka makin hari tingkat kepercayaan rejim hari ini makin merosot. Walaupun ada survei yang menyatakan bla bla, semua itu rakyat sudah tidak percaya. Ya, belum lagi banyak pejabat-pejabat dari partai-partai tertentu yang cenderung menghina suku, agama dan ras juga golongan. Ya kan, seperti misalnya Arteri Dahlan yang menghina suku Sunda, hari ini malah tidak bisa diproses karena dia memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR. Enak banget anggota DPR kalau punya hak imunitas. Bebas dia menyampaikan, bebas dia menghina-hina siapapun, walaupun itu tersinggung. Dia bebas melakukan kejahatan apapun. Bagaimana mungkin kalau dia melakukan korupsi, dia misalnya melakukan pelecehan seksual atau tindakan-tindakan amoral lainnya, kemudian atas pernyataan itu bahwa karena dia anggota DPR, kemudian dia memiliki hak imunitas, tidak dapat diproses oleh pihak berlanjut. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata daripada aparat. Makanya tidak heran rakyat menyatakan bahwa rejim Jokowi ini penegakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maka kepada seluruh rakyat Indonesia yang sadar dengan situasi dan kondisi hari ini yang sudah semakin memilukan, jangan lupa diam tertindas atau bangkit melawan. Karena berjuang itu adalah kehormatan. Perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan Presidium hari ini. Jangan lupa pada tanggal 15 Februari 2022 kita akan geruduk kantor Luhut, kantornya Erlangga, dan kantornya Kemenkes lagi ya. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mama Aliansi Rakyat Menggugat yang cantik, cerdas, berani, militan dan konstitusional, mengundang Anda untuk hadir di aksi tanggal 15 Februari 2022 di kantornya Pak Luhut, di kantor Erlangga dan Kemenkes lagi. Titik kumpul di Jalan Teguh Imam Bonjol jam 10. Kita long march lagi sepanjang Tamrin. Bayangin deh. Hidup penuh dengan banner. Ya, oke. Jokowi mundur. Mundur. Pak. Udah, Pak. Udah. Bohong itu penyakit.